Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 138 ayat 2 yang berbunyi, Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kasih setia, nama dan janji Tuhan melebihi segala sesuatu. Pada dasarnya setiap orang pasti menyadari bahwa dirinya memiliki keterbatasan. Namun hal ini biasanya baru dirasakan ketika ia sedang dalam permasalahan yang berat, sehingga ketika mengalami jalan buntu dan merasa tidak mampu, dia akan berusaha mencari pertolongan kepada sesuatu yang dianggap lebih besar dan lebih kuat daripada dirinya. Itulah sebabnya orang-orang dunia di luar orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus tentu saja akan berusaha mencari pertolongan kepada Allah-Allah atau ilah-ilah lain seperti orang pintar atau dukun, tempat-tempat keramat, dan lain sebagainya untuk mendapatkan solusi bagi permasalahan yang menimpanya, baik itu masalah ekonomi, sakit penyakit, perjodohan, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Mereka terperangkap oleh jerat iblis yang menawarkan pertolongan secara instan, padahal ujung-ujungnya jelas dan pasti akan menuju kepada kehancuran dan kebinasaan yang kekal. Segala cara ditempuh demi mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebagai orang yang beriman yang percaya kepada Kristus, kita patut bersyukur karena kita memiliki atau mempunyai Tuhan Yesus yang bukan sekedar Allah, namun Dia adalah Bapa dan Gembala yang baik yang dengan penuh kasih akan memenuhi segala kebutuhan sekaligus mendidik kita agar kita terus bertumbuh dan memiliki karakter seperti Dia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus tersedia segala berkat yang kita perlukan, tetapi seringkali kita selalu menerjemahkan berkat dari Tuhan itu berupa uang atau hal-hal yang bersifat materi semata-mata, baik itu sandang, pangan maupun papan. Akibatnya, ketika seseorang belum memiliki uang yang banyak atau harta kekayaan yang melimpah, ia akan merasa bahwa dirinya belum diberkati oleh Tuhan. Kita lupa bahwa tubuh yang sehat, keluarga yang harmonis, anak-anak yang tumbuh sehat, usaha yang lancar, dan lain sebagainya adalah berkat tersendiri yang kita harus pahami dan rasakan. Kita jarang menghargai apa yang kita miliki saat ini. Apabila pada waktu yang sudah berlalu kita kurang atau sama sekali tidak menghargai, maka marilah kita mulai belajar untuk mau menghargai berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya yang bersifat materi atau kebendaan, tetapi juga berkat-berkat non-materi, yaitu yang rohani yang kita terima dari Sang Pemelihara dan Sang Pemilik hidup dan mati kita. Sadarilah bahwa betapa banyak hal-hal baik yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kita setiap harinya. Uang dan harta benda yang sifatnya materi itu hanyalah sebagian kecil dari berkat-berkat yang kita terima. Berkat Tuhan itu menyeluruh dan sempurna adanya,
meliputi berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 ini. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dalam arti bahwa kita mendapat jaminan hidup dan mati kita itu dalam kebahagiaan bersama dengan Dia. Karena itu andalkanlah Dia sepenuhnya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kasih setia, nama-Mu, janji-Mu itu melebihi segala sesuatu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih hanya kepada-Mu, supaya kami juga senantiasa mau hidup berpadanan dengan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh sebab itu, kalau kami telah berbuat apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni kami, kuduskan kami, supaya kami tetap fokus untuk hidup mengandalkan kuasa kasih pertolongan Tuhan Yesus di dalam hidup kami, sebagaimana yang sudah kami rasakan di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oh Bapa di surga, kami juga ingat bagi setiap kami yang saat ini mengalami penderitaan akibat gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit, bahkan adanya hal-hal yang membuat kami tidak indah karena adanya suara-suara bisikan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa apapun dia, melalui mata, telinga, perasaan hidup kami ini. Oh Tuhan, campur tanganlah di dalam boleh kami dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa sakit penyakit, dan kuasa apapun juga yang tidak membuat kami hidup dalam damai sejahtera-Mu itu. Sambutlah doa kami dan sempurnakan Bapa, kabulkan menurut kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.